siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif? Fata'ta'a ra'suhu ilal ard, beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun, beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahilun, Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang apa, bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Terus mau dibilang, Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti sama. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya man afdol, siapa yang lebih utama, dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri biar santri tahu Thariqah Ba'alawi. Lagi ngajar saya jelaskan bahwasanya qala Syabil Hasan As-Sindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'ta'a ra'suhu ilal ard, beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun, beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahilun, Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang apa, bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Pada malam hari ini, karena ini juga masih ramai ada pembelaan mengenai tentang satu Habib lebih utama daripada 70 kiai yang dinisbatkan kepada kitab Manhajus Sawi. Ini saya hanya ingin memberikan pencerahan untuk orang-orang yang memang belajar ilmu yang betul-betul, karena perkataan itu walaupun tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, karena Manhajus Sawi ini adalah referensi kitabnya Ba'alwi, itu sudah dipatahkan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Saya bacakan dulu dalam Manhajus Sawinya juz 1 ya, halaman 384. Memang disampaikan kalau dalam kitabnya miliknya Ba'alwi, jadi kita bisa melihat berarti bukan sekarang-sekarang saja mereka mendoktrin meninggikan kasta dari Ba'alwi. Jauh-jauh hari mereka sudah begitu. Di sini dijelaskan waqad akhbaroni ba'du thiqati anil allamati Syekhul Masyayikh Abi Al-Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu an. Nah, ini yang menceritakannya ini adalah sebagian ulama atau guru Abu Hasani Al-Yamani. Katanya annahu su'ila fi darsihi, dia ini pernah ditanya ketika ngajar, ditanya oleh santrinya gitu, man afdal asy-syarif aul alim, keturunan Nabi atau orang alim. Di sini belum dipopulerkan Habib, karena dia ini adalah marga Al-Hadrami gitu kan. Nah, di dalam tekstual ini begini hebatnya lagi, fahasala lahu indaha istighraqun wa ta'ta'a rasuhu ilal ardi masyaallahu taala. Begitu ditanya seperti itu oleh santrinya, siapa yang lebih mulia, syarif atau orang alim, itu langsung istighraq, Pak. Istighraq itu
bahasanya, bahasa kita ini fana Pak, fana sebentar gitu, seolah-olah nggak sadar sambil menundukkan kepala. Setelah itu summa rafa'a ra'suhu wa qala syarifun jahilun au qala syarifun wahid afdalu min sab'ina aliman, intaha. Dijawablah oleh seseorang Syekh Hasani Al-Yamani ini di dalam kitab Manhajus Sawi, syarif yang bodoh, syarif pun jahil, keturunan Nabi yang bodoh, atau satu syarif itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Dan ini dibantah sebenarnya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Syekh Nawawi Banten mengatakan begini, wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillahi wa huwa min auladi sayyidina al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimma yusawihi fi ratbati bisittina darajah. Gini kata Syekh Nawawi, kalau memang ada duriyah Nabi yang keturunan dari Hasan atau Husain, dia tidak alim, memang dia lebih mulia daripada orang biasa. Maksudnya orang biasa yang tidak alim, orang awam. Betul kata Syekh Nawawi, bahkan martabatnya ada 60 derajat, karena itu urusannya genetika, karena dia punya darah Rasulullah, sementara orang biasa yang tidak alim dia tidak punya keistimewaan. Nah ini objektif kalau Syekh Nawawi. Lalu bagaimana wa annal alima alladzi lam yunsabu ilaihi yafuqu ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Terus kemudian orang biasa, oh ya, kemudian kalau orang alim yang tidak sambung nasabnya kepada Rasulullah, ingat, dia lebih mulia daripada orang yang nasabnya kepada Rasulullah tapi dia tidak alim. Tuh sama bisittina darajah, 60 derajat. Nah ini objektif, jadi tidak seolah-olah satu Habib yang jahil. Nah ini kan dipreminya begitu di dalam kitab Manhajus Sawi, lebih mulia daripada 70 kiai. Kiai itu orang alim yang digunakan orang-orang Nusantara, berilmu, bukan orang awam, kan begitu. Maka dalam terjemahan begini, menurut sebagian ulama bahwasanya orang yang mempunyai garis nasab dengan Rasulullah, yakni lewat jalur Sayyidina Hasan atau Husain, dan dia tidak alim, derajatnya lebih utama daripada orang biasa yang bukan Habib yang tidak alim, nah, melebihi 60 derajat. Sedangkan orang yang alim, ulama atau kiai dari kalangan bukan habaib atau bukan keturunan Nabi, itu lebih mulia daripada keturunan Nabi yang tidak alim sampai 60 derajat. Nah ini makanya kan sekarang itu, kemarin saya lihat di videonya Bahar bin Smith ngamuk-ngamuk, yang mengatakan itu bukan saya, itu ada di dalam kitab Thariqah Ba'alwi, karena dia sama Habib Rifqi Sahab dari Rabi'atul Alawiyah dikomplain. Kami aja dari Rabi'atul Alawiyah itu merinding mendengarnya itu, kok bisa-bisanya sudah disadarkan kok masih tidak mengindahkan. Nah akhirnya rame sendiri. Ingat ya, catatan di dalam kitab Manhajus Sawi ini sudah rungkat dengan catatannya Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Mau dikatakan Syekh Nawawi mengisbat, tidak bisa. Nah itu yang harus kita pahami. Monggo dibuka di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Itulah penilaian ulama kita yang objektif. Artinya kemuliaan, mau itu keturunan Nabi ataupun tidak, masing-masingnya mempunyai keistimewaan. Kalau keturunan Nabi ada keistimewaannya secara zat, gitu kan, atau genetika. Ada juga orang bukan keturunan Nabi tapi dia istimewa, dia ini mulia karena dia punya keilmuan.